Oke, selamat pagi. Ya, di dalam pertemuan ini kita akan jelasin 3 sekaligus, servo, PIR, dan ultrasonic. Kita mulai dengan servo dulu. Oke, servo adalah motor yang ini ya, berbasis DC, ya, direct current, yang bisa berputar ke arah 180 derajat ke kiri atau ke kanan. Di sini udah dengan kabel ya, udah dengan kabel ya. Ya, tapi kabelnya itu nyambung, jadinya nggak bisa ditempelin langsung ke Arduino Nano. Jadinya kita perlu kabel jumper lagi, yang ini ya, yang male ke female lagi gitu, lagi tiga gitu ya. Seperti kalau pakai apa namanya breadboard juga kita perlu male to male ya, dari servonya ini ke ini ya breadboard gitu. Intinya itu ya. Kan ini kalau bisa dipisah misalnya gitu, ini ya bisa dipisah itu bisa langsung ke Arduino sebenarnya. Jadi bisa jadinya itu. Nyambungnya seperti ini, jadi koneksinya adalah ini ya ke data satu ya D9 saya taruh. D 5 volt dan ground selalu posisinya di sini ya. Saya suka pakai Arduino Nano karena ya udah memenuhi cukup ini untuk program kita bahas nanti. Oke, ini ya, ground sama ini autofocus. Nggak autofocus ya, saya klik manual. Oke, itu ya. Oke, ini kita kasih power ya, si power set ya. Ini gerak-gerak ya, kiri dan ke kanan, nanti codingannya kita jelasin. Ini putarannya tidak kencang karena ini ya, apa namanya, dari USB. Kalau misalnya dari power bank lebih stabil, 5 volt dan ampernya lebih 2 ampere dan sebagainya, lebih pas ya. Dan misalnya kalau kita pakai supply 9 volt lebih kencang lagi misalnya, seperti itu ya. Oke, itu sekarang kita jelasin codingannya ini ya. Oke, jadi codingannya dapat dari mana? Kita bisa dapatin di ini ya. Di tutorial basic Arduino kita udah jelasin, jadinya ini kita pakai yang ini aja ya. Intinya mana dia? Ya, edu intro gitu ya. Intinya itu edu intro. Ya, ini yang kita install kemarin ya. Intinya ini ada LDR, PIR ya. Bukan long distance untuk ini untuk cahaya D11 dan D11 dan sebagainya, servo. Oke, itu jadi codingannya seperti ini ya. Codingannya ini saya nggak upload di Beraja karena persis dengan tutorial, nggak ada saya ubah. Jadi kita ambil di sini edu intro by boards all, terus cari servo ya, ada servo button dan servo knob macam-macam. Oke, yang knob pakai potentiometer. Kita hindari pakai yang itu karena intinya kita di sini berbasis internet, bukan membuat satu embed system yang tidak terkonek internet gitu ya. Oke, itu ini sini codingannya persis, nggak ada beda, termasuk dengan pin 9-nya di sini saya sengaja jadi pin 9 karena malas ganti di sini. Ini bahkan tidak saya save ya. 9 nggak disesuaikan dengan yang ini. Jadi ada codingan yang pakai D9, ada pakai 9, mana aja boleh ya. Kalau misalnya ini ketik D9 juga nggak masalah. Di sini ini ya, servonya cuma attach ya. Jadi attach ini kalau jadi kita bisa masang servo lebih dari satu, tinggal attach banyak. Misalnya kita kalau mengontrol tangan robot tuh misalnya servonya sampai 6 gitu ya, jadinya seperti itu. Ya. Untuk itu kita perlu ini ya, servo seal gitu ya. Karena pakai breadboard jadi ribet banget gitu. Supaya nggak ribet pakai servo seal, nanti kita jelasin di aplikasi IoT kurang lebih. Ada kalau pilihannya. Sana aja jelasin sekalian ya. Oke. Itu ya, intinya ini ya, pos adalah 0, ini ya, variabel global di sini. Servo, my servo, ya, ini dia include library my servo di secara global, ini bisa diakses di setup ataupun loop. Ya, sini jadinya pos dari ini ya, pos ini adalah variabel yang tidak ada hubungan dengan library. Di pos dari 0 sampai kurang dari 100, kurang sama dengan 100, jadinya 0 sampai 180 benar-benar. Pos plus sama dengan 1 C++ banget ya kodenya ya.
Ini sini write myservo.write. Ini setiap kita mau mengubah posisi kita gunakan dot write ya. Tapi di sini kita tidak bisa misalnya mau bergerak ke 170 gitu, kita otomatis menulis 70 dari misalnya dari 0 langsung 170 tidak bisa. Jadinya ketika kita mau mindahin dari posisi sekarang ke sana, pastikan bisa dibuat looping seperti ini gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau potentiometer bisa kita gunakan map dan sebagainya gitu. Ini di sini kalau misalnya buka tutup tutup botol gitu misalnya bisa kita gunakan misalnya kalau terbuka itu posisinya misalnya 90 derajat itu berarti mulai dari 0 sampai 90 derajat kita buat seperti itu ya kita apa namanya inisialisasi habis itu baru kita ini ya lakukan yang lain-lain gitu misalnya ini ada inisialisasi dan sebagainya. Setelah ini sampai delay 15 detik, ini kita bisa lihat tadi delaynya habis itu ini ya dari 180 ke 0 gitu ya sana. Ya minus 1 jadinya dari 0 dari 180 ke 0 gitu ya seperti itu. Ya. Jadinya kalau 0 berarti sisi kanan, sisi kanan gitu ya atau mana gitu ya terserah itu. Ini muter ke arah 180 ini balik lagi ke 0 seperti itu. Jadi looping seperti itu ya kurang lebih. Jadi itu cara kerja servo. Nah di sini sudah cukup untuk kita misalnya mau mengendalikan servo dari perintah nanti ya kita pelajari MQTT atau HTTP ya, seperti itu. Misalnya untuk buka tutup botol dan sebagainya gitu misalnya kita bisa ini ya. Jadi bisa kita tempelkan nanti tutup botolnya misalnya di baling-baling servonya tersebut misalnya. Ya. Oke, itu selanjutnya PIR ya, bukan PIR. Kenapa sih klik kanannya lama sekali? Oke, ini. Oke, intinya itu ini ya, VIR ya. Ini fokusnya gini, ini pakai tangan ya. Video direkam terpisah, malah tangan saya. Ini koneksinya ya, 3 koneksi ya. Jadinya yang tengah adalah ininya. Yang tengah adalah begitu. Ini tidak ada gerakan, tidak ada gerakan. Ini benar-benar tidak ada gerakan itu kalau ini ya apa namanya kalau kita tinggal gitu ya, ruangan tertutup jadinya ini yang nggak bisa kalau misalnya offline gitu ini di kelas susah banget nyari tidak ada gerakan ya seperti itu walaupun ada potensionya untuk sensitivitasnya diatur tetap ada gerakan di sana suruh semua diam juga tetap ada caranya nyari tidak ada gerakan itu ini ya apa namanya benar-benar ruangannya ditutup gitu kita tinggal sebentar baru tidak ada gerakan seperti ini seperti itu bisa ini ya setelah kita auto scroll ada kan karena per 1 detik saya bikin intinya baru sekarang ada gerakan karena saya udah mulai gerak-gerak gitu ya seperti itu. Ini bisa gak kita kasih delay sama sekali ya tapi saya kasih delay supaya tidak terlalu berat juga gitu ya ini situ ada gerakan tadi saya scroll sendiri ya bukan ini ya bukan error atau gimana gitu seperti ini agak susah di sana ya. Itu dia ya tentang servo oke. Oke, ini nggak delay 1000 sana ya, delay 1000 artinya per 1 detik dia baru muncul karena microsecond ya sana. Oke, sekarang kita bahas codingannya ya. Ini juga saya ambil dari edu intro yang tadi. Intro ini kita cari di sini ya. Example, edu intro ya. All mana dia? PIR ya. Oke, itu jadinya di sini saya ubah ke D4 ya karena kabelnya pendek ya. Itu. Ini sama power, ground sama data gitu ya, sama seperti itu. Ya, ya UART2 RxTX apa yang Oke, itu ya di sini kita jadi saya ubah di sini codingannya karena di sini contoh codingannya menggunakan LED ya. Ini kalau ada gerakan berarti dia nyalakan LED gitu, tapi itu malas saya masang LED karena butuh apa namanya resistor 220 ohm ya itu yang malas banget saya gini nyarinya lagi. Oke, itu di sini jika ada gerakan uh, ini variabel global kita definisikan sebagai pinnya. Ini kenapa nggak ditaruh di setup ya? Ditaruh di setup juga tidak masalah gitu ya. Masalah uh, kenapa tidak sorry ditaruh di setup masalah ya? Karena
Kalau tadi kan servo dot attach, jadinya function di objeknya. Kalau ini objeknya langsung secara ini ya, constructor ya, di OOP itu ya, constructor itu dia otomatis input defaultnya adalah masukkan pin, jadinya karena dia berupa manggil objek, maka kalau manggil objek taruhnya di luar setup ataupun loop gitu ya. Begitu. Ini sini bisa dipanggil di setup ataupun loop. Jadinya di sini nothing here, sebenarnya di setup tuh nggak ada codingan sama sekali aslinya, tapi saya tambahin serial supaya bisa kita ngeprint. Ini kita nggak bisa ngeprint kalau kita tidak definisikan serialnya berapa ini gitu ya. Sekian 1600 ini berarti komunikasi antara USB ya. Kalau misalnya apa namanya 11520 itu 200 itu biasanya ini yang berbasis ada wifi-nya gitu ya. Nanti di Wemo sudah jadi. Ini peer ya dot aktif sana ya, hike. Kalau peer dot aktif ya sana hike, kalau tidak tidak ada gerakan seperti itu kan. Kok saya lupa ini. Saya codingan sukanya gini. Ya nyamuk. Ya itu delay 1000 berarti ini ya. Apa namanya 1 detik seperti itu. Ya, itu dia. Oke. Ya. Jadi untuk koneksi bisa dicari di internet ya. Oke, kok mau malah ke sini. Salah alamat ke sini. Ya, terakhir ultrasonic di sini ya. Jadi ultrasonic itu sensor jarak ya. Jadi kalau PIR tadi kan dia boolean ya, ada gerakan atau tidak ada gerakan. Kalau sini jaraknya berapa gitu ya. Nah, ada juga sensor jarak berbasis apa namanya berbasis ini, berbasis infrared, itu juga bisa mengukur jarak. Gimana caranya? Jadinya berapa lama dibutuhkan waktu untuk kembali. Jadi kalau dekat, waktu kembalinya lebih dekat. Cara kerjanya sama. Ini satu nembakin gelombang ultrasonik, satunya nangkep gitu ya. Mantul, nangkep gitu. Kalau jarak dekat berarti pantulannya cepat. Kalau misalnya jaraknya jauh berarti pantulannya lama nyampe gitu ya. Begitu cara mengukur ininya. Mengukur jaraknya gitu ya. Jadi kalibrasi di sana gitu. Nah, di sini nanti minggu depan kita pelajari tentang sensor transistor itu apa namanya semua konversi energi, tapi kecuali ya cahaya dan gelombang suara gitu ya, gelombang cahaya dan gelombang cahaya suara, karena dua jenis energi yang bisa dikonversi langsung dari ini ya, dari listrik termasuk panas gitu dan sebagainya gitu kan ya, seperti itu. Oke, dia belajar elektro. Ini koneksinya dua, dia ya. Ada pin trigger dan echo ya di sana. Itu intinya karena dua pemancar, ininya ada yang ini ya trigger itu pemicunya, dan echo itu yang membalikkan ya gemanya gitu ya, seperti itu. Ya, oke, fokus. Di sini saya lupa nyalain ini ya konsol. Jadi kita lihat intinya sini codingannya ada jarak sedang dan ukuran dalam milimeter ya. Kita tutup, jadi outputnya dekat dan jaraknya puluhan milimeter ya, 20. Kita lepas lagi tangannya, jadinya ratusan milimeter ya. Ini karena di ruangan yang kecil ini susah dapet lebih dari 2000 2 meter ya, lebih dari 2 meter susah gitu ya. Itu ya, saya kadung ngesetnya 2 meter sama jaraknya 2000 mili. Bukan 2 meter, 2 desimeter ya, saya nggak lulus ini matematika. Ya, benar ya, saya nggak lupa ya. Oke, ini kalau ini library-nya khusus dia ya, khusus, nggak ada di Edu Intro. Ya, ini bisa kita cari di Library Manager. Ultrasonic. Saya install yang ini ya, tapi mungkin install yang ini aja kayak bagusan ya. Kayak bagusan. Saya nyesel di install yang ini ya. Jadi kalau ini saya edit karena codingannya payah gitu ya. Codingannya payah, kalau kita lihat example-nya. Ini ya tadi ya. Ini saya udah malah kadang save itu. Ini ya, to screen, dan saya nggak hafal ininya ya. Nggak hafal eh, nama ininya ya. Saya nggak tahu juga editor yang bisa lihat isi kelasnya apa aja gitu ya. Milimeter ini. Ini itu variabel global. Dia buka buat konstanta ya, konstanta di sini variabel konstanta. Trigger pin sama dengan 7 dan echo pin sama dengan 6 gitu ya di sini. Angka ya, define, terus ini definisikan kelas ya.
fingerprint sama ini ya, apa namanya, konstanta untuk penyamaannya. Saya kurang tahu, nggak pernah ngedit yang ini 20 sama 4000. Ya, ini jarak sama dengan 0, kita tulis di sini jaraknya, nanti biar bisa diakses di tetap. Sebenarnya diakses di sini juga nggak masalah ya jaraknya, tapi daripada inisialisasi setiap loop lebih ini, lebih baik jaraknya berubah gitu. Di sini jaraknya dicatat dengan distance millimeter dalam kurung. Ini bisa tinggal ganti dengan ya, inches ya, inches ya. Terus bisa dengan sentimeter dan sebagainya ya. Itu lihat di library, dokumentasi library-nya. Gitu. Ini jika jarak kurang dari sama dengan 100 sama dekat ya. Jika kurang dari lebih dari 100 dan kurang dari 2000 ya, kalau lebih itu sedang ya. Terus else ya, serial. Ya benar ya kayaknya ini ya. Saya coba nanti googling ya. 2000 milimeter itu berapa meter? Payah sekali saya. Oke, ya, gitu. Oke. Ya. Eh, benar ya, 190 seratusan setelah seratusan senti ini ya, apa namanya, 1 meter ya, berarti benar-benar. Berarti 2000 itu 2000 mili itu 2 meter ya. Ini sambil merekam grogi ini saya ngomong ngawur. Oke, berpikiran nggak jernih. Ya, ngeles aja gitu ya. Oke, 2000 ya sedang ya jauh ya, else berarti di atas tuh. Ya, malah bahas hal yang nggak penting ya. Jadi terakhir cetak jarak sehingga muncul output seperti yang tadi. Delay 250 ini cuma ini aja bebas, berarti seperempat ini ya, seperempat detik ya. Jadi sangat cepat ini juga bisa digunakan untuk ini ya, apa namanya, ngukur jarak, ngukur tinggi badan gitu, misalnya ada TA seperti itu juga. Misalnya ditaruh di ini ya, apa namanya, ditempel di tembok alatnya, misalnya ditaruh 2,5 meter gitu ya, 2,5 meter. Ininya kalau tidak ada orang berarti 2,5 meter panjangnya kan gitu ya. Tapi kalau misalnya terhalang sebanyak apa namanya, 60 meter gitu, 60 milimeter gitu, berarti tinggi badan orangnya kira-kira 190 eh, sentimeter gitu ya, misalnya seperti itu kan ya. Itu kayaknya benar ya, misalnya itu kan ya, 2,5 meter berarti 0,6 meter ya, berarti 1,9 meter orangnya gitu kan ya, seperti itu. Bisa dipakai alat seperti itu misalnya ya, itu sudah ada yang ngangkat TA-nya dulu ya. Sama itu juga bisa menggunakan IT, misalnya digunakan untuk ini yang ukur. Lihat itu, seperti itu misalnya dicatat di internet gitu, sehingga sekalian nyatet tanggalnya gitu, sekalian tambah tinggi apa. Kalau misalnya saya nggak mungkin tambah tinggi lagi gitu ya, udah tua banget gitu ya. Oke, ya seperti itu barangkali. Jadi itu sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan mohon di forum ya. Oke, terima kasih.